Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Metode segala macam upaya untuk mengajak orang Islam juga untuk mengikuti kalian menyembah si kutub. Debat Juma saya lawan. Juma. Nah, Mohon maaf. siapa? Silakan, Kristen nggak silakan. butuh Islam Juma. Kristen nggak butuh Islam. Islam yang Kalau nice, tidak nice, butuh, Kristen, Juma. jangan sombong kau ya. Kalau kau tidak butuh Sadar Islam, diri, Juma. kalau kau butuh. tidak butuh, Gimana? Kami kalau nggak kau pernah tidak nice-nice butuh sama Islam. Islam, Mohon maaf. saudara, kalau kau tidak butuh Islam, tidak mungkin bertaburan isi Al-Quran di dalam Bibelmu. Justru karena kau butuh Yang Islam. duluan ada siapa? Coba Yang kau tunjukkan kepada saya di mana Bibelmu disebut Ya Alkitab. Allah. Coba tabiat Yang iblis duluan itu ada ini. Iya, iblis lebih dulu daripada kami, betul. Sekarang pertanyaan saya, kalau kau tidak butuh Islam, tolong tunjukkan di mana kitab Anda Nggak sebelum pernah. Islam Nggak datang pernah butuh disebut Islam. Alkitab. Coba. Halo saudara, saya dulu melawan si Juma. Coba saudara Genesis ini aja dulu kau jawab, di mana Oke, kitabmu hajar, pernah Bang, hajar. disebut Alkitab sebelum Biar Islam nggak datang? terus mulu dia. Soalnya dia Ini tertawa dalam Jadi- tangis. Teman-teman pernah Enggak, enggak biasa, melihat kalau saya orang biasa tertawa dalam tangis? Itu si Genesis tuh. Itu tanda-tanda orang menangis dalam tertawa dalam tangis tuh. Juma, ayo berhadapan dengan saya yuk. Iya, ayo. Silakan. Belum Silakan. Bang Juma, Satu-satu dulu. Silakan, silakan. Sharing kembali tadi saya baru Ya silakan John. Silakan, saudara, silakan. Saudara John ini. Kemit itu Bang John. Bang Zuma, aku tadi minta maaf itu yang dua orang itu om aku Bang Zuma, adiknya Mama nggak enak. Maaf ya Bang Zuma ya. Iya, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Adiknya Mama secara jasmani kan, tapi beda akidah. Dia penyembah si kutub. Beda dengan kita. Itu kemit itu Bang John. Oke, selamat malam. Saya mau diskusi dengan si Juma. Oke, boleh kan dengan si Juma berdua? Nggak bisa kok diskusi, kok nggak ngerti bahasa Indonesia. Belajar dulu bahasa Indonesia. ya itu tentang terkutuklah orang yang digantung kayu salib tadi itu. Gimana itu Bang Juma penjelasannya? Sebetulnya dari mana gitu referensinya sampai pada akhirnya pada kesimpulan bahwa itulah iblis begitu. Kan kita ini kan ya kalau berdasarkan dari sisi pengetahuan kan ya nggak secara bebas ya kita menafsirkan terus kita menjelaskan lalu kita menyimpulkan. Saya pikir secara dewasa berpikir dengan tidak cacat cara kita berlogika juga. Jadi bagaimana Bang Juma dapat referensi bahwa orang yang terkutuk di kayu salib itu adalah iblis begitu? Itu aja sih pertanyaan saya, nggak hanya fokus di sini, nggak fokus di yang lain-lainnya. Kalau Iya. udah dijawab nanti saya akan berhenti, saya turun. Oke. Yang Anda pertanyakan apa, Bang? Ya mengenai itu istilahnya kan tentu setiap bagian dari yang tertulis ini punya tujuan dan maksud ya. Dari sisi si penulis juga, ini kan Paulus yang menulis, pasti dia juga punya tujuan, punya arti sebetulnya dari ayat ini. Nah, saya mau ingin tanyakan, ada nggak referensi
dari yang lain yang sampai tadi Bang Juma menerjemahkan bahwa yang terkutuk itu adalah iblis, begitu. Iya, jelas itu Bang. Posisi kutuk ini kan bukan pada Tuhan. Posisi kutuk ini ada pada iblis. Coba Anda baca dengan seksama tuh. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, dia mengutip orang yang dikutuk oleh Tuhan di dalam Ulangan 21 nomor 22-23. Sebab terkutuklah orang yang digantung Tuhan di atas tiang salib. Coba Anda baca. Dikatakan gini, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi harus engkau menguburkan pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Berarti yang ada di Galatia 3 ini adalah Kristus yang dikutuk oleh Tuhan. Ya, betul. Nah, sekarang yang dikutuk oleh Tuhan ini apa? Iblis atau Tuhan? Tuhan mengutuk Tuhan atau Tuhan mengutuk iblis? Enggak, kita belum lari ke sana dulu. Kembali kepada makna teks. Ya, itu yang saya bilang tadi, bahwa di dalam setiap teks itu kan, kalau contohnya kita menafsirkan tanpa kita melihat historis, maknanya yang jelas, itu kan menjadi logika cara berpikir yang cacat begitu. Cuman kalau saya lihat bahwa di dalam konteks ini kan jelas banget ya yang dimaksud oleh Paulus gitu, bahwa di sini dijelaskan bahwa ya kenapa sampai dia dikatakan terkutuk di atas kayu salib, atau terkutuklah orang yang digantung di kayu salib, itu punya latar belakangnya dari belakang itu, bahwa dari ayat yang sebelumnya Paulus itu menjelaskan mengenai tentang ini hukum Taurat, bahwa tidak ada satupun yang lolos karena hukum Taurat gitu ya. Dan kita melihat bahwa hukum Taurat itu tidak ada yang sempurna untuk menjalankannya. Kalau kita melihat dari sisi dari perspektif ya pandangan Paulus ini, nah manusia itu kan orang yang berdosa ya? Dan kenapa Yesus diutus oleh Allah? Nah, berkaitan dengan jalan keselamatan, karena dari pandangan Taurat, kalau kita melihat bahwa di setiap penghapusan dosa itu ada korban, ada darah yang dicurahkan. Jadi sebetulnya kalau kita kembali kepada konteks ayat ini, sebetulnya ya sangat jelas sih. Cuman ya saya tidak menyalahkan juga menafsirkannya seperti apa, ya punya masing-masing hak bebas ya. Cuman saya tadi melihat, loh kenapa berubah jadi iblis gitu. Kalau memang tidak memiliki makna ke sana, kenapa dikait-kaitkan ke sana begitu, Bang Juma? Oke, bagus. Boleh saya buktikan kalau itu adalah iblis? Ya coba buktikan aja. Kembali ke teks itu. Anda punya Bible di situ? Saya banyak di sini. Oke, silakan bantu saya. Buka 1 Korintus 12 nomor 3. Ya, silakan. Boleh Anda baca? Dikatakan karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus.
Sekarang Anda paham enggak narasi Paulus di sini? Tahu, paham. Apa maksudnya? Di sini bicara mengenai karunia roh. Nah, Pada bisa saat tidak? itu, dengar Bisa dulu, biar saya jelasin. Saya dulu dong. Kan Anda sudah. Oh, ya, silakan. Bohong Anda kan sudah tadi barusan. Di sini dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Tuhan dapat berkata, terkutuklah Yesus. Paulus mengatakan terkutuklah siapa di Galatia 3 ini? Yesus atau bukan? Paulus mengatakan tidak ada orang yang mampu berkata-kata oleh Roh Tuhan. Berarti Paulus mampu mengatakan roh apa yang ada dalam diri Paulus sampai dia bisa mengatakan terkutuklah Yesus? Jawab. Kata Paulus sendiri, inilah yang digambarkan Al-Quran, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Hanya orang yang dipenuhi roh iblis yang bisa mengatakan terkutuklah Yesus. Jadi siapa ini? Siapa ini yang ada di dalam Galatia 3:13 ini? Ini sudah pasti bukan Yesus ini. Karena tidak ada orang yang mampu berbicara terkutuklah Yesus. Karena roh Tuhan. Halo Juma. Ya, sekarang Paulus ini berbicara berdasarkan roh Tuhan atau bukan? Enggak, sudah belum ininya. Saya tanya dulu, Paulus menulis Galatia ini karena roh Tuhan atau bukan? Hai, halo Juma. Ini dia menulis ini dengan roh Tuhan. Oke. Kalau dengan roh Tuhan tidak boleh berbicara mengatakan terkutuklah Yesus, tidak boleh. Betul. Ya, berarti bukan Yesus yang terkutuk. Lalu siapa? Nah, itulah yang saya bilang tadi. Bang Juma udah selesai belum? Ya saya tanya, kalau Bang Juma Yesus udah selesai belum? sabar, tidak ada orang yang bisa berkata terkutuklah Yesus dengan roh Tuhan. Anda mengatakan Paulus berbicara berdasarkan roh Tuhan. Sedangkan kalau orang kepenuhan roh Tuhan tidak bisa berkata terkutuklah Yesus. Paulus penuh dengan roh Tuhan. Berarti Kristus yang dimaksud terkutuk ini bukan anak Maria. Lalu siapa? Siapa bang? Udah belum? Pertanyaan saya pura-pura. Udah belum? Enggak, saya tidak menyangkal apa yang kamu katakan. Ya udah, silakan. Anda paham enggak dalil? Anda paham kan? Di sini Paulus mengatakan tidak ada orang yang bisa berkata-kata oleh Roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Sedangkan Anda mengakui Paulus menulis surat Galatia dengan Roh Kudus, Roh Tuhan ada di dalam dirinya. Berarti ketika dia mengatakan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, berarti Kristus yang dimaksud bukan Yesus. Jadi kesimpulannya itu Iblis gimana? yang terkutuk. Kesimpulannya gimana? Iblis Di bagian yang ayat terkutuk. ini. Iblis yang terkutuk. Iblis yang terkutuk ya. Yes, karena nggak mungkin Yesus. Berdasarkan Boleh 1 Korintus 12:3. Silakan. Boleh nggak saya menjelaskan bagian ayat ini? Silakan. Iya. Pertama-tama tadi dikatakan ya pada ayat yang ketiga itu, karena itu. Nah, kalau di dalam kalimat karena itu pasti ada hubungannya dengan kalimat yang sebelumnya. Jadi kita tidak bisa langsung masuk karena itu. Jadi Ya, secara silakan. tiba-tiba narasi itu timbul gitu loh secara tiba-tiba. Karena kalau kita melihat bernarasikan ini dengan bahasa, maka ada persoalan di atasnya. Kenapa Paulus mengatakan itu? Makanya adalah karena itu, gitu kan? Aku mau meyakinkan kamu. Ya.
Nah, apa persoalannya dari awal dikatakan sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya mengetahui kebenarannya. Nah, di sini Bang Juma, ya, pada saat itu jemaat Korintus itu, ya mereka memiliki karunia-karunia roh, ya, dan salah satunya mereka itu bisa berbahasa lidah. Ya, berbahasa lidah, ya. Lalu Paulus berkata, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir, ya, ditarik kepada berhala yang bisu, ya. Jadi artinya bahwa orang jemaat Korintus ini, mereka ini mudah, ya, percaya kepada berhala-berhala, ya. Tetapi di sini karena mereka memiliki karunia-karunia roh itu setelah mereka percaya kepada Yesus, maka Paulus pertegas bahwa berbeda dengan Allah yang sebelumnya kamu kenal, di mana kamu tertarik pada berhala-berhala yang bisu, ya, seperti menyembah patung, menyembah dewa-dewa, matahari, dan lain sebagainya. Katakan karena itu, aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah, ya, dengan berkata terkutuklah Yesus, dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus itu adalah Tuhan selain dari apa? Roh Kudus. Nah, sebetulnya maknanya di sana. Jadi tidak berhenti kepada apa? Jadi ketika mereka diberikan bahasa lidah, ya, jadi bahasa yang mereka katakan yang dimaknai di situ itu bukan mengutuk Yesus, kata Paulus, tetapi itu adalah mereka mengakui Yesus adalah Tuhan. Dan itulah kesaksian dari roh itu. Jadi itulah yang saya katakan tadi. Saya melihat Bang Juma menarasikannya tanpa memperhatikan teks dan juga Bang John izin saya. Pada saat itu. Kamu jualan apa ini? Melintir lidah tapi Bang John, nggak nyampe. Enggak belibet narasinya. Dia berusaha, Bunda. Dia berusaha gimana caranya bisa nipu tapi Iya, nggak bisa. belibet, berbalik-balik. Tadi dibilang Paulus. Anda membaca dari Iya. nomor 1 dan seterusnya sia-sia karena narasi di data nomor 3-nya. Karena itu aku Paulus meyakinkan kamu tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Tuhan dapat berkata terkutuklah Yesus. Berarti ketika Anda mengakui Paulus penuh dengan Roh Tuhan, lalu dia mengatakan Kristus terkutuk, berarti yang dimaksud Kristus di sini bukan Yesus anak Maria. Karena tidak ada orang yang dengan Roh Tuhan bisa berkata demikian, tidak ada. Kecuali Paulus kerasukan setan menuduh kemana? Ke Yesus sebagai makhluk yang terkutuk, atau Paulus kerasukan setan dan melantik si setan sebagai penebus kutuk untuk orang Kristen. Jadi ini data tidak sampai kepada anak Maria. Karena tidak ada orang yang bisa mengatakan anak Maria ini terkutuk karena bimbingan Roh Tuhan, tidak ada. Kenapa? Karena Tuhan aja memuliakan Yesus. Inilah anakku yang kepadanya aku berkenan. Dia adalah orang yang dimuliakan sebelum dunia ada. Jadi yang sanggup mengatakan Yesus terkutuk hanya orang yang kerasukan setan. Paham sampai situ? Begitu cara menjelaskan. Jadi kalau Anda mau sampai kepada penjelasan yang maksimal tapi tidak menggunakan akal, Anda akan